dan mereka pun siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Setelah selesai, ada session terakhir saya ikuti, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Session itu mengatakan tentang beban Kristus. Jadi bagaimana diceritakan tentang kenapa Yesus datang karena dosa, kemudian kenapa Yesus mati oleh karena untuk menebus dosa-dosa kita, katanya itu. Saya hanya segitu saja memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat itu. Kemudian setelah selesai hamba Tuhan berkhotbah, kemudian maju beberapa orang untuk menyanyikan suatu pujian. Dan pujian ini yang membuat saya terharu, tersentuh, dan dijamah oleh Tuhan. Pujian ini mengatakan seperti ini. Sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Pujian ini mengatakan, sudahkah engkau siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku? Sebenarnya pujian ini ditujukan hanya untuk saya. Lo siap belum? Kamu udah siap belum untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Kemudian saya mulai gemetar, saudara. Iya ya, kok ceritanya sama seperti sedang saya gumuli, saudaraku. Iya, Isa akan datang yang kedua kali. Aduh, bagaimana? Udah siap belum? Oh iya, saya udah siap belum, saudaraku? Kemudian saya mulai diam, iya, Tuhan, saya belum siap, Tuhan. Ada suatu peperangan terjadi. Oh Tuhan, saya belum siap begitu ya. Kemudian di salah satu hamba Tuhan berkata seperti ini. Mungkin ada di antara saudara yang belum yakin bahwa nanti kalau mati masuk surga, yang belum menerima pengampunan daripada Tuhan, yang belum menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kehidupannya, saudara boleh angkat tangan. Dan kemudian pada saat mengatakan seperti saudaraku, saya takut ada peperangan yang terjadi antara angkat tangan dan tidak angkat tangan, saudaraku. Pada saat saya menahan tidak angkat tangan, saudaraku, ini tidak tahan, saudaraku. Dan tetapi kalau saya angkat tangan, saudaraku, saya takut dan saya malu karena di samping saya ada si mata sipit, saudaraku. Ada si mata sipit, saudaraku. Aduh, kalau saya angkat tangan saya gengsi dong gitu ya, karena si sipit lihat saya. Kan tadi udah janjian gak boleh Kristen gitu ya. Kemudian saya diberi hikmat oleh Tuhan. Kemudian saya towel si sipit, Pit, saya mau ke belakang. Mau kemana? Ke belakang. Kemudian saya ke belakang, saudara. Saya ke belakang, padahal saya nggak ke belakang, gue akan ke WC, saudaraku. Tapi saya mencari tempat, saudaraku, di mana si sipit itu nggak bisa lihat saya. Dan kemudian setelah pastikan bahwa dia nggak bisa lihat saya, kemudian saya angkat tangan. Setelah angkat tangan, saudaraku, hamba Tuhan bilang lagi seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, bagi saudara yang angkat tangan, silakan maju ke depan, kata saudaraku. Aduh, suatu pergumulan yang sangat berat, saudaraku. Saya sudah bergumul untuk angkat tangan, tapi kok suruh maju lagi. Untuk apa nih? Ada apa lagi? Tetapi waktu itu saya nggak tahan untuk diam, saudaraku. Kemudian saya maju ke depan. Dan pada saat saya maju ke depan, saudaraku, saya dipeluk oleh seorang. Dan ternyata yang memeluk saya adalah si mata sipit juga, saudaraku. Kemudian dia bawa saya, dia merangkul saya, dan kemudian dia memberikan satu ayat yang sungguh luar biasa. Ayat ini yang pertama kali menjadi rema dalam kehidupan saya. Itu Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ternyata kasih karunia, keselamatan itu bukan karena usaha kita. Dulu saya punya konsep, saudaraku, kalau beramal baik pasti masuk surga. Tapi ternyata, saudaraku, keselamatan ini itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Pada saat saya menerima ayat ini, saudaraku, saya langsung tersungkur dan Tuhan ingatkan semua dosa-dosa saya. Dan kemudian saya minta ampun kepada Tuhan untuk mengampuni setiap dosa-dosa saya. Dan kemudian saya membuka pintu hati saya dan saya berdoa. Dan saya minta supaya Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan saya. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Ada suatu kelepasan sukacita yang sungguh luar biasa. Ada sukacita yang belum pernah saya rasakan sebelum itu, saudaraku. Ada sukacita yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itulah keputusan saya untuk mengikuti Yesus. Walaupun saya tahu resikonya sangat berat. Pada saat saya pulang, saya diusir oleh orang tua saya. Orang tua saya tidak mau lagi menerima saya sebagai anaknya. Bahkan sampai saat ini, saya rindu, saya bergumul, saya berdoa, supaya mereka pun boleh berdoa kepada kita. Kemudian saudaraku yang kasih, saudara kekasih, kemudian saya pun pulang, dan kemudian orang tua mengusir saya. Tetapi saya yakin dan percaya, firman Tuhan berkata,
apabila ada satu orang yang bertobat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan saya hanya membutuhkan, saya tidak mau ini terjadi karena waktu saya, tapi saya mau ini terjadi oleh karena waktu Tuhan semata. Karena saya yakin dan percaya waktu Tuhan itu indah pada saatnya. Amin. Saudara yang kasih, sampai di sini kesaksian saya, dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sambut Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Mari sambut Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Yang mengetahui kapan kita akan mati, yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Mari agungkan Isa Al-Masih, kalimatullah yang penuh kasih. Mari agungkan Isa Al-Masih, kalimatullah yang penuh kasih. Yang mengetahui kapan kita akan mati, yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Isa berkata, ikutlah aku, itulah jalan yang lurus, jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal selamanya. Mari agungkan Isa Al-Masih, kalimatullah yang penuh kasih. Mari agungkan Isa Al-Masih, kalimatullah yang penuh kasih. Yang mengetahui kapan kita akan mati, yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Isa berkata, ikutlah aku, itulah jalan yang lurus, jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal selamanya. Mari sambut Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Mari sambut Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Yang mengetahui kapan kita akan mati, yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Mari agungkan Isa Al-Masih, kalimatullah yang penuh kasih. Mari agungkan Isa Al-Masih, kalimatullah yang penuh kasih.